lain pihak mana tadi akan menambah modal dengan jumlah yang sama. Nah, berarti ini Pak Hudowo ini menanamkan modalnya berupa kas. Oke. Jadi ketika ada transaksi ini, transaksi A, kita mencatatnya pada kas sama modal. Tadi ingat kan, kas itu anggotanya aktiva. Aktiva itu adanya di debit. Berarti makanya ini kas ini dicatat di sebelah sini, sebelah kiri debit. Nah, sedangkan modal tadi seperti yang saya bilang, modal itu tempatnya di kredit. Kebalikannya aktiva, makanya transaksinya dicatat di sebelah kanan tadi. Aktiva sama dengan utang plus ekuitas kan, masih ingat kan? Jadi cara mencatatnya seperti itu ya. Kalau kas masuk ke sebelah kiri, kalau modal masuk ke sebelah kanan. Beda, jadi kas sama modal. Sampai sini paham? Untuk aktivitas sampai untuk transaksi A. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Andai kata misalnya menanamkan modalnya berupa mesin. Jadi yang dicatat itu aktivanya bukan kas tapi mesin. Misalnya mesinnya 8 juta, modalnya tetap 8 juta. Berarti dia menanamkan modalnya dalam bentuk mesin. Karena ini kas, nyatatnya namanya kas. Sekarang kita lanjut ke transaksi B. Transaksi berikut adalah Pak Hudowo membeli sebuah kendaraan untuk digunakan sebagai alat pengangkutan seharga 5 juta. Jadi yang dibeli adalah kendaraan. Kita belinya ini tunai apa enggak? Ayo. Nah, yang dibayar tunai. Berarti kan kita langsung bayar pada saat itu juga. Berarti yang berkurang apanya? Yang berkurang apanya Pak Hudowo? Kalau saat kita membeli kendaraan, ya, yang berkurang kasnya. Nah, kas sama kendaraan itu tadi sama-sama di sisi aktiva kan, sama-sama di sisi debitnya. Berarti satunya bertambah 5 juta, satunya berkurang 5 juta. Yang bertambah apa ayo? Yang bertambah 5 juta apa, yang berkurang 5 juta apa? Tadi kan yang berkurang kasnya. Karena yang bertambah apanya? Yang bertambah kendaraannya. Jadi semuanya di sisi aktiva. Tapi sebenarnya nanti ini kan untuk mencatat dalam bentuk persamaan akuntansi. Nanti itu ada yang namanya mencatat dalam bentuk jurnal. Ada yang namanya mencatat dalam bentuk jurnal itu di buku berapa ya? Mulainya ke jurnal. Masih modul 2. Nanti ada caranya lebih lanjut ya. Untuk sementara tolong dipahami seperti ini dulu. Jadi yang berkurang kas dan yang bertambah alat angkutan. Semuanya di sisi aktiva. Modalnya nggak usah diutik-utik, modalnya tetap 8 juta. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, andai kata Pak Hudowo itu tadi beli kendaraannya berhutang, berarti yang dicatat itu alat angkutannya bertambah 5 juta, sedangkan di sisi sebelah kanan, di sisi kredit, itu utangnya juga bertambah 5 juta, tapi kasnya nggak berkurang, karena Pak Hudowo belinya utang. Paham? Andai kata belinya hutang, kalau Pak Hudowo belinya utang, ini nih, langsung masuk transaksi C deh. Coba lihat transaksi C ya. Pak Hudowo membeli bensin, oli dari berbagai pihak yang akan dibayarkan kemudian. Berarti kan berhutang sebesar 385.000. Jenis transaksi ini dikenal dengan nama pembelian secara kredit. Karena dia berhutang kan. Nah, kalau kredit itu tadi bensin dan oli itu masuk ke aktiva juga. Bensin dan oli masuk ada akun sendiri. Itu bertambah sebesar 385.000, tapi karena dia nggak bayarnya secara tunai, berhutang, makanya utang usahanya bertambah di sisi sebelah kreditnya. Utang usahanya bertambah 385.000. Ini cara mencatat hutang. Paham nggak transaksi C? Jadi bedanya transaksi B sama C itu seperti itu ya. Kalau transaksi B itu dia bayarnya tunai, kalau transaksi C dia bayarnya
ngutang nanti bayarnya. Ada yang mau ditanyakan sampai transaksi C? Oke, lanjut ya. Sekarang transaksi D. Kalau kasnya 8 juta, terus ekuitas juga 8 juta. Kan Pak Hudoyo beli alat angkutan sebesar 5 juta. Beli sendiri jadi kasnya berkurang. Dan bertambah modal alat angkutan. Nah, kalau alat angkutannya bukan dapat dibeli tapi ada ya. Nah, bukan dalam bentuk utang, Mbak. Gini, kalau misalnya nanam modal awal ya. Jadi, misalnya Pak Hudowo itu nggak beli kendaraan, tapi dia menanamkan modal berupa kendaraan. Karena misalnya bisnisnya tadi bisnis antar jemput, misalnya ya. Misalnya bisnisnya antar jemput kan otomatis butuh kendaraan. Nah, di situ Pak Hudowo itu ketika Pak Hudowo itu menanamkan modal berupa kendaraan, berarti kendaraannya bertambah sama modalnya bertambah. Gitu. Itu kalau Pak Hudowo menanamkan modal berupa kendaraan. Jadi dilihat transaksinya ya, per transaksi kan beda. Tapi kalau misalnya Pak Hudowo itu tadi, contohnya di transaksi B tadi membeli kendaraan secara tunai, berarti ya kendaraannya bertambah, kasnya berkurang. Itu semua di sisi debit. Tapi kalau misalnya Pak Hudowo tadi membeli kendaraan secara hutang, berarti kendaraannya bertambah, hutangnya bertambah. Bukan menanam modal berupa kendaraan, itu bukan masuk utang, tapi langsung masuk modal. Paham nggak, Mbak? Mbak siapa ini manggilnya? Mbak Eeng atau Mbak Ernawati ini? Jadi bedanya di situ. Ketika dia menanamkan modal berupa kendaraan, yang bertambah kendaraan sama modal. Tapi ketika dia beli kendaraan secara tunai, berarti kendaraan bertambah, kasnya berkurang. Sedangkan ketika kita beli kendaraan secara kredit, berarti berhutang kan, kendaraan bertambah, utangnya bertambah. Itu cara mencatatnya. Paham nggak? Jadi 3 transaksi ini cara mencatatnya beda semua. Jangan bingung. Itu tadi bedanya. Paham nggak, Mbak? Mbak Eng, panggilannya ini Mbak Eng gitu. Ini kalau apa? Dengan keterangan utang usaha itu kalau apa, Mbak? Maksudnya Mbak Eng dicatat dengan keterangan utang usaha itu kalau apa? Tergantung transaksinya. Kalau menanam modal itu ya kayak katanya Mbak Surati, kalau menanam modal nyatetnya ya di modal. Tapi kalau kita beli secara kredit nyatetnya di utang usaha, itu bedanya, Mbak. Oh, angkutannya ada yang membelikan dari si penanam modal dari teman Pak Hudoyo yang mau gabung. Nah, itu nanti beda lagi kasusnya. Berarti kalau ini nanti namanya perusahaan ini persekutuan. Nah, kalau perusahaan persekutuan itu pemiliknya ada lebih dari satu. Nah, misalnya tadi Pak Hudowo sama Pak siapa misalnya, Pak Hudowo sama Pak Budi. Nah, Pak Budi ini mau nanam modal berupa kendaraan. Nah, itu beda lagi nanti cara mencatatnya. Itu namanya modal Pak Budi sama kendaraan. Tapi tetap cara mencatatnya selama dia namanya atau transaksinya itu menanamkan modal, nyatetnya ya kendaraan pada modal.